Assalamualaikum sahabat Okada Islami. Kemiskinan yang diakibatkan karena berkurangnya harta, kemewahan, atau bahkan sampai dalam sehari tidak makan sekalipun, itu semua tidak lepas dari kehendaknya Allah. Meski kehidupan yang kita jalani sangat sulit, namun yakinlah Allah pasti akan memberi sesuatu yang lebih dari yang kita inginkan selama kita masih mengingat Allah. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, "Aku telah berdiri di depan pintu surga, maka kulihat mayoritas orang yang memasukinya adalah orang-orang miskin." Tidak hanya itu, ada lagi yang lebih mengesankan di balik kemiskinan yang kita alami, seperti dari hadis berikut ini yang artinya, "Kalian hanyalah mendapat pertolongan dan rezeki dengan sebab adanya orang-orang lemah dari kalangan kalian." Sadarkah kita, masihkah kita mengeluh atas kemiskinan yang sedang kita alami? Betapa beruntungnya kita yang masih hidup dalam keadaan miskin harta. Rasulullah saja sampai berkata bahwa orang miskin atau dengan kata lain orang yang lemah di bidang hartanya menjadi penolong bagi mereka yang memiliki harta. Jika seandainya Allah tidak menjadikan orang miskin di tengah-tengah mereka yang berharta, tentu pahala dari zakat fitrah tidak akan mereka dapat. Tentu pahala sedekah yang begitu besarnya sampai-sampai dapat menolak bala itu juga tidak akan mereka dapat. Beruntunglah engkau wahai yang berharta, tapi bukan karena hartamu, tapi karena kami yang miskin masih berada di dekatmu selama kamu masih memberi. Di zaman Nabi Musa alaihissalam juga ada kisah satu keluarga yang kehidupannya sangat miskin. Namun Allah berkehendak lain setelah doanya Nabi Musa dikabulkan oleh Allah. Bagaimana kisahnya? Simak ulasan berikut ini hanya di channel Okada Islami. Agar tidak keliru, mohon ditonton sampai habis video ini, insya Allah bermanfaat. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, hiduplah sepasang suami istri yang sehari-harinya dipenuhi dengan serba kekurangan. Namun mereka menghadapinya dengan penuh kesabaran. Pada saat mereka sedang beristirahat dari letihnya keseharian mencari sesuap nasi, sang istri bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, bukankah Nabi Musa adalah seorang nabi yang bisa berbicara dengan Allah?" Lalu sang suami menjawab, "Ya, benar." Sang istri berkata lagi, "Kenapa kita tidak pergi saja kepadanya untuk mengadukan kondisi kita yang penuh dengan kemiskinan ini dan memintanya agar berbicara kepada Allah supaya menganugerahkan kepada kita kekayaan?" Akhirnya si suami mengadukan kemiskinannya itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyampaikan keadaan keluarga tersebut. Allah pun berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, katakanlah kepada mereka, aku akan memberikan kepada mereka kekayaan. Tetapi kekayaan itu akan aku berikan hanya 1 tahun. Dan setelah 1 tahun, aku akan kembalikan mereka menjadi orang miskin kembali." Lalu Nabi Musa menyampaikan kepada mereka bahwasanya Allah telah mengabulkan permintaan mereka. Dengan syarat kekayaan itu hanya 1 tahun lamanya. Mereka menerima kabar tersebut dengan penuh kebahagiaan dan kegembiraan. Beberapa hari kemudian datanglah rezeki yang melimpah dari jalan yang tidak diketahui dari mana arahnya. Dan mereka pun menjadi orang kaya pada saat itu. Keadaan mereka seketika berubah dengan kekayaan yang berlimpah. Lalu sang istri berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, selama 1 tahun ini kita akan memberi makan orang-orang miskin dan menyantuni anak-anak yatim. Mumpung kita masih punya kesempatan, karena setelah 1 tahun kita akan kembali miskin." Sang suami menjawab, "Baiklah, kita akan menggunakan harta ini untuk membantu orang-orang yang membutuhkannya." Kemudian mereka membantu orang-orang yang membutuhkan dan membangun tempat-tempat singgah para musafir, serta menyediakan makanan gratis bagi orang yang membutuhkan. Setelah 1 tahun berlalu, mereka masih tetap sibuk menyediakan makanan, sampai mereka lupa bahwasanya sudah 1 tahun lebih mereka menjadi orang kaya dan mereka lupa bahwa akan kembali menjadi orang miskin. Nabi Musa pun heran melihat keadaan mereka yang tetap kaya. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, bukankah engkau telah berjanji memberikan mereka kekayaan hanya 1 tahun saja? Kemudian setelah itu engkau akan kembalikan mereka pada kemiskinan seperti semula." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berkata, "Wahai Musa, aku telah membuka 1 pintu rezeki kepada mereka, tetapi mereka membuka beberapa pintu rezeki untuk hamba-hambaku. Wahai Musa, maka aku titipkan lebih lama kekayaan itu pada mereka. Wahai Musa, aku sangat malu jikalau ada hambaku yang lebih mulia dan lebih pemurah daripadaku." Nabi Musa menjawab, "Maha suci engkau ya Allah, betapa maha mulia urusanmu dan maha tinggi kedudukanmu."
Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, orang beriman yang miskin akan masuk surga sebelum orang-orang kaya, yaitu lebih dulu setengah hari yang sama dengan 500 tahun. Jangan tanyakan nikmat mana yang belum kita dapatkan, tapi tanyalah nikmat mana lagi yang belum aku syukuri. Kita sering lupa bahawa nikmat dan anugerah Allah itu hanyalah titipan dan bersifat sementara, yang jika mereka berfikir sungguh mereka akan selalu mengingat. Orang miskin tidak perlu terhadap orang kaya karena ada Tuhan yang Maha Kaya. Namun jika orang kaya tidak perlu terhadap orang miskin, ingatlah harta mereka sungguh akan sia-sia. Bagikan video ini ke teman dan saudara Anda, agar mereka juga merasakan manfaatnya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.